Selamat hari Minggu, Shalom. Selamat baku dapalai dengan kakak pengasuh. Hari ini katong ada dalam pertemuan yang ke-10. Tapi kakak pengasuh mau tanya, adik-adik punya kabar di hari ini bagaimana? Kakak pengasuh harap adik-adik semua selalu baik-baik saja di sana. Oke adik-adik, dalam pertemuan yang ke-10 ini katong ada dalam program sajian yang sama dengan pertemuan yang lalu, yaitu firman dengan pokok bahasan ibadah yang sejati. Lalu subpokok bahasanya adalah unsur ibadah sosial berlaku jujur. Lalu ketemu punya pembacaan di hari ini ada dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayatnya yang ke-7 dan berakhir pada ayatnya yang ke-16. Tapi sebelum ketemu mau memulai ketemu punya seluruh rangkaian aktivitas ketemu di hari ini, mari ketemu berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang selalu kami sapa melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih penyertaan-Mu bagi kami Tuhan. Lalu di hari ini kami anak-anak tanggung 3 telah siap untuk membaca firman-Mu, mendengarkan apa kata firman-Mu, lalu mau menyimak materi di hari ini Tuhan. Kiranya Engkau mau kuasai kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya apa yang kami dapat di hari ini dapat kami perlabakan itu di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini katong punya pembacaan kata pengasuh ulang lagi ada dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-7 dan berakhir pada ayatnya yang ke-16 yang berbunyi demikian. Nah, adik-adik di ketong punya pertemuan yang ke-10 ini masih dengan bahan sajian yang sama, yaitu firman. Lalu dia punya pokok bahasanya ibadah yang sejati. Lalu sub pokok bahasanya adalah unsur ibadah sosial berlaku jujur adik-adik. Nah, mari ketong belajar bersama. Kakak pengasuh, apa itu jujur? Apa itu kejujuran? Nah, jujur ini atau kejujuran dia merangkap dengan aspek karakter, aspek moral. Nah, dia pula berpengaruh pada katong punya sikap hidup yang positif, akan menjadi katong punya gaya hidup yang berbudi luhur. Nah, dia punya sifat dari kejujuran ini bisa dipercaya, seng curang, dia adil, tulus. Nah, sifat yang demikian dia bertolak belakang dengan sifat kebohongan, penipuan, perselingkuhan, kecurangan, dan masih banyak hal-hal seperti itu adik-adik. Lalu kakak pengasuh, bagaimana katong mesti berlaku hidup jujur? Nah, kalau katong mau berlaku hidup jujur, katong punya hidup itu harus hidup yang transparan, hidup yang terbuka, hidup yang seng berkompromi atau seng melawan atau bersepakat. Tetapi hidup yang jujur itu harus menjadi contoh dalam katong punya hidup. Katong mesti jadi teladan untuk orang lain. Katong mesti jadi pola anutan per orang lain. Nah, hidup yang jujur ini juga dia menjadi katong punya gaya hidup adik-adik. Jadi kalau dari kecil adik-adik sudah diajarkan papa dan mama untuk selalu jujur, apa yang adik-adik lihat itu yang harus adik-adik bilang. Nah, kalau dia masih dipertahankan sampai sekarang, itu menjadi adik-adik, bahkan kakak pengasuh punya gaya hidup yang jujur. Nah, kenapa gaya hidup
harus menjadi kejujuran karena itu membebaskan katong dari katong punya kepentingan pribadi, katong punya kepentingan tertentu. Lalu hidup yang jujur ini juga hidup yang memperagakan kesamaan antara katong punya aspek ibadah dengan katong punya aspek sosial, aspek berinteraksi dengan orang lain, katong punya perilaku hidup sehari-hari katong dengan katong punya papa dan mama, katong punya teman, katong punya saudara adik-adik. Kenapa, Caleb? Tidak. Caleb, kamu tahu kenapa Yehua mau kita jujur? Kalau kita jujur, kita seperti buat jembatan ke teman kita. Kalau kamu bohong, temanmu tidak percaya kamu lagi. Dan mungkin tidak mau berteman denganmu. Tapi Pak, kalau cuma bohong sedikit? Sedikit atau banyak, itu tetap saja bohong. Sekali kamu bohong, kamu akan bohong lagi. Dan itu tidak baik. Kamu ingat siapa yang pertama kali berbohong? Setan? Benar. Tapi kalau Yesus, pernah tidak dia bohong? Kamu mau jadi seperti siapa? Aku mau seperti Yesus. Bagus, Caleb. Jadi, tadi kenapa? Vasnya pecah. Aku tidak sengaja. Saat ku tabrak vasnya. Makasih kamu sudah jujur. Kalau ada yang seperti ini lagi, kamu akan bagaimana? Aku akan jujur. Aku mau minta maaf sama Mama juga. Bagus, Caleb. Ayo kita cari Mama. Lalu kita bersihkan ini sama-sama. Nah, kaitannya dengan katong punya bacaan tadi, kan di bacaan tadi itu dia menceritakan tentang Nabi Elia dengan ibu janda di Sarfat. Nah, adik-adik dong tahu janda itu apa? Nah, istilah janda itu diberikan untuk perempuan atau ibu-ibu yang dong sudah berpisah dari dong punya suami, kemudian dong punya suami sudah meninggal, lalu dengan kata lain dong ibu-ibu yang tadi itu hidup tanpa suami. Nah, ibu janda tadi ini berasal dari Sarfat. Sarfat sendiri kalau dalam bahasa Yunani adik-adik atau dalam bahasa Latin itu disebut dengan Serepte. Nah, Serepte ini artinya tempat peleburan untuk memurnikan logam. Nah, kakak pengasuh kira-kira Sarfat itu dia di mana? Sarfat itu merupakan kota kecil di Fenisia, tapi sekarang dong bukan bilang lagi Sarfat, tapi dong bilang Sarafat. Lalu Nabi Elia itu siapa kakak pengasuh? Nabi Elia itu adalah tokoh perjanjian lama yang terkenal. Dia punya jabatan sebagai nabi atau utusan Allah. Lalu Nabi Elia ini dia bekerja berdasarkan kehendak bebas Allah. Kenapa? Karena dia memiliki hubungan yang erat dengan Allah. Dia dipercaya oleh Allah. Dia peka terhadap dosa dan kejahatan. Lalu dia punya visi di masa depan. Nah, adik-adik, kakak pengasuh akan menunjukkan sedikit film singkat tentang kisah Nabi Elia dan janda di Sarfat. Selamat menonton. Elia dan janda di Sarfat. Waktu itu, Ahab adalah raja Israel. Ia menikah dengan Isabel yang jahat. Isabel berasal dari bangsa lain. Saat ia datang ke Israel, ia membawa patung-patung berhala dari negerinya. Ia lalu membunuh nabi-nabi Tuhan. Karena itu,
Tuhan memutuskan untuk tidak menurunkan hujan di Israel. Tuhan menyuruh Elia menyampaikan pesannya kepada Raja Ahab. Elia berkata, "Raja, engkau harus menghentikan perbuatan Isabel. Jika tidak akan ada hujan di Israel pada tahun-tahun ini." Tapi Ahab tidak mendengarkan perkataan Elia. Ia membiarkan Isabel tetap berbuat jahat. Kemudian, tidak ada lagi hujan di Israel, tepat seperti perkataan Elia. Elia lalu melarikan diri ke padang gurun untuk bersembunyi dari Isabel. Tiap hari, Tuhan mengirimkan burung gagak untuk memberi Elia roti dan daging, dan ia minum dari air sungai Kerit. Tapi kemudian, sungai itu mengering. Tuhan lalu menyuruh Elia pergi ke Sarfat. Sampai di Sarfat, Elia merasa lelah dan lapar. Elia melihat seorang janda. Ia lalu berkata, "Bolehkah ibu memberi saya sedikit roti dan air?" Ibu itu berkata, "Saya tidak punya roti. Saya hanya punya sedikit tepung dan minyak. Itu adalah makanan terakhir saya dan anak saya." Tapi Elia berkata, "Masaklah itu. Tepung dan minyakmu tidak akan habis sampai Tuhan menurunkan hujan." Ibu itu percaya. Lalu ia pergi memasak untuk mereka bertiga. Elia berkata benar. Tepung dalam tempayan tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Iya adik-adik, belajar dari 2 video singkat tadi yang ditampilkan, maka ada sikap-sikap anak tanggung 3 di dalam dom punya hidup hari-hari yang belum menunjukkan sikap kejujuran. Dom belum memberlakukan hidup yang jujur. Ada dom punya sikap yang tertutup, dom belum mau terbuka atau dom belum mau transparan. Dorang masih berkompromi, masih melawan orang tua, dong masih bantah orang tua punya perkataan, dong masih mengabaikan kebaikan. Tapi yang kakak pengasuh mau bilang di sini, belajar dari kisah Nabi Elia dan ibu janda tadi, maka adik-adik harus berkata apa adanya. Adik-adik semboleh bohong atau dengan kata kasar jampar lente. Adik-adik semboleh menipu. Adik-adik mesti tulus hati. Adik-adik mesti mengasihi orang lain. Kiranya firman Tuhan hari ini dan apa yang katong dapat hari ini dapat mengembangkan katong punya sikap jujur, sikap setia, sikap taat, lalu katong mau bersedia melayani sesama, keluarga, maupun siapa saja adik-adik. Nah, untuk mengakhiri katong punya pertemuan ke-10 di hari ini, mari katong berdoa bersama-sama seperti biasa. Apa yang kakak pengasuh ucapkan di sini, adik-adik pun akan ucap di situ bersama-sama. Mari katong berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, hari ini kami mengucap syukur karena anugerah yang Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih karena hari ini kami sudah membaca Alkitab, menyimak materi hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati orang tua kami dengan segala pekerjaan mereka, biarlah semuanya itu dapat menyenangkan hatimu dan boleh menjadi persembahan yang terbaik bagimu.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, demikian katong punya pertemuan yang ke-10 hari ini. Dan katong akan ketemu lagi di minggu-minggu yang akan datang. Sampai jumpa dan dadah!